Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kak Evi gimana? Sehat nggak Kak Evi? Sehat, luar biasa. Kakak Sari juga? Puji Tuhan sehat. Yeay, kita ketemu lagi di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Ya, pasti semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah rapih nih ya, udah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, tapi sebelumnya kita nyanyi ya Kak Sari. Yuk, Ada lagu nih, ada yang tahu nggak dari Kidung Jemaat? Dihapuskan dosaku. Tahu, Kak Sari tahu. Oke, kita nyanyi ya. Iya, adik-adik juga ikut nyanyi ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi ya. Yo. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke, kita berdoa dulu ya Kak Sari. Seperti biasa Kak Sari pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dalam kondisi yang sehat. Tuhan, saat ini kami sungguh bersukacita kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak orang Musa. Kiranya Tuhan yang berkati kami, berkati hati kami Tuhan. Kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan untuk ditanamkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya kami boleh memfokuskan diri kami, hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Sari udah pimpin kita dalam doa pembuka. Kita langsung aja buka Alkitab kita. Adik-adik udah siapkan ya Alkitabnya dari Injil 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sudah ketemu? Sudah. Ya, adik-adik udah ketemu? Sampai 10. Yes. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kak Evi akan baca yang genap. Seperti biasa kita ganti-gantian. Adik-adik sama Kak Sari yang ganjil ya. Boleh. Oke. Ya, kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan adik-adik hari ini. Nah, kalau secara sekilas kita baca tadi tentang dosa ya Kak Sari ya. Tadi kayak lagu yang kita bilang, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tuhan Yesus yang sudah korbankan hidupnya, nyawanya buat kita. Nah, siapa? Kevin mau tanya. Kak Sari juga bisa tahu atau enggak ya? Adik-adik tahu atau enggak ya? Kira-kira siapa di antara manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa? Tidak berdosa sama sekali. Ada enggak? Coba. Apa ya? Ada nggak ya? Siapa ya? Jangan-jangan adik-adik di rumah saya. Enggak ya? Mungkin orang tua kita berdosa nggak Kak Evi? Orang tua kita berdosa nggak ya? Kan orang tua kita baik, sabar, terus mereka juga membimbing kita. Ya, Kayaknya mereka nggak punya dosa deh Kak Evi. gitu ya? Baik banget soalnya. Iya ya, itu menurut kita ya. Tapi menurut Tuhan kita nggak tahu, iya kan? Tapi yang pasti kita bisa dipastikan bahwa manusia itu adalah pribadi yang tidak luput dari dosa. Kenapa? Karena kita masih memiliki rasa kedagingan yang luar biasa. Kedagingan itu adalah misalkan kita masih menuruti emosi kita, amarah kita, iri hati di hati, ya mungkin dengki atau apa saja yang buruk yang kita simpan di hati itu masih ada dalam setiap karakter manusia, kita sebagai manusia. Jadi bisa dipastikan bahwa
semua manusia itu tidak luput dari dosa. Hal sekecil apapun, misalkan ditanya nih kayak Kak Evi, contoh aja ke Kak Evi sendiri ya, gak usah ke orang lain ya. Misalkan kamu udah tidur siang ya, kamu udah tidur siang atau belum, kata mama gitu kan ya. Terus Kak Evi bilangnya udah mah, padahal belum, nggak tidur siang, malah main boneka di dalam kamar gitu kan. Nah itu salah satu contoh bahwa ketika kita dari kecil pun mungkin sudah banyak, mungkin nggak bermaksud untuk berbuat dosa ya, tetapi ketika kita tanpa sengaja berkata yang tidak sesuai, nah itu sama aja kita sudah berbohong. Nah kalau sudah berbohong, upahnya apa? Upah berbohong. Dosa. Oh ya enggak, upah dosa berarti adalah maut. Nah kita selama menjadi manusia, selama di dunia ini juga kita tidak luput dari perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Jadi kita masih masuk dalam kategori manusia berdosa. Lalu siapa yang berani bilang saya tidak berdosa kok gitu ya? Itu kan nggak ada, karena tuh kita sudah tahu bahwa sebagai manusia yang tadi kayak jelasin, kita tidak luput dari dosa. Tetapi kita bisa menghindari dosa. Caranya gimana? Kan semua manusia berdosa, tapi bisa kita menghindari dosa? Bisa. Kenapa? Itu anugerah dari Tuhan, ya kan? Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidup kita, ya, gitu. Jadi melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari dari kakak-kakak guru sekolah minggu, kita bisa mengerti bahwa oh Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita terhindar dari perbuatan dosa, untuk menjaga kehidupan kita tetap benar dan di jalan Tuhan, gitu Kak Sari. Nah itu semua adalah anugerah dari Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, dikirim Roh Kudus untuk memerdekakan kita dari dosa, gitu. Kalau kita sudah merdeka dari dosa, kita mau berbuat dosa lagi nggak? Gimana ya? Enggak ya, gitu. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, gitu. Melalui firman Tuhan. Rajin arti merdeka itu apa sih Kak Evi? Merdeka itu adalah suatu kondisi di mana kita terbebas dari suatu belenggu, suatu ikatan. Bebas. Nah, dalam hal ini adalah ikatan dosa. Bicara tentang merdeka, kita jadi ingat ya. Hari ini tanggal 16 Agustus. Besok ada apa ya? Ada yang ingat? Besok kayaknya kita akan pakai baju merah putih nih. Ada merah. Ya kan? Ada apa? Ada apa? Ayo. Pasti udah bisa jawab di rumah ya. Pasti langsung apa? Kemerdekaan. Iya, Republik Indonesia. Bisa pas ya merdeka dari dosa, merdeka dari penjajahan. Benar gitu. Nah, itulah ya namanya firman Tuhan selalu tepat ya, gitu. Nah, untuk memimpin hidup kita tetap berada di jalan Tuhan. Nah, itulah adik-adik, hari ini Tuhan mengingatkan kita Kak Sari bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu kita jangan melakukan dosa lagi. Kita menjaga hidup kita melalui bimbingan Roh Kudus dengan cara baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu. Bersekutu itu tidak hanya di gereja ya, di rumah kita bisa bersekutu dengan keluarga kan gitu. Ya, Tuhan ingatkan kita selalu untuk selalu kuat dalam jalan Tuhan. Gitu kira-kira firman Tuhan hari ini. Nah, tugas. Sebelum Kasar ingetin tugas, Kevi dulu yang ingetin tugas. Tugasnya apa ya hari ini? Kita adik-adik membuat nyanyi. Ya, karena besok hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi menyanyikan lagu-lagu wajib tuh kayak gitu. Iya, lagu wajib nasional ya. Misalnya apa sih lagu wajib 17 nasional? 17 Agustus tahun 45 tuh bisa. Garuda Pancasila bisa. Maju tak gentar. Iya, maju tak gentar tuh. Adik-adik divideokan, sambil nyanyi lagu itu. Yes. Boleh pakai musik ya. Kalau misalkan nanti ada musik pengiringnya atau abang atau papa mau mainin gitarnya boleh. Atau dari musik di YouTube juga boleh. Pokoknya sekreatif mungkin. Megang bendera lucu kali ya jadi benderanya bikin dulu dong. Bikin boleh. Bikin dulu di rumah pakai apa aja boleh, kertas putih sama buffalo merah boleh. Iya, atau gitu. Ada di luar tuh bendera-bendera yang kecil yang plastik-plastik. Iya, mungkin sekarang di RT sudah siapin ya. Mungkin ada yang sedang masang-masang bendera yang kalau di dekat-dekat rumah kita dipasang gitu ya. Itu boleh adik-adik kalau misalkan dapat 1 lembar, boleh tuh dipakai. Dengan semangat ya nyanyiinnya. Nanti di video kan? Kirim ke kakak berdua ya. Yes, gitu. Wah, tuh bakalan keren tuh. Suara mereka kan bagus-bagus Kak Sari ya enggak gitu ya. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Ingat ya, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan masuk lagi ke dalam dosa. Oke? Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita nyanyi ya.
Ada yang tahu nggak lagu Indonesia bagi kemuliaan Tuhan? Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, itu ya deh. Kita nyanyi itu. Nanti ada teks ya dari Kak Sari ya, dipasangin teks ya. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan telah memerdekakan kami dari segala dosa. Kami masih banyak berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hidup kami Bapa, mengiringi langkah kami setiap hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Tuhan bentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang benar, anak-anak Tuhan Yesus yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, berkati Papa Mama, berkati Opung, berkati keluarga kami. Di tengah pandemik ini Tuhan, kami tetap mohon kesehatan, keselamatan dari Tuhan. Kami rindu Tuhan datang ke sekolah minggu. Kiranya Tuhan membukakan waktu yang terindah yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara ini. Besok kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kami ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai masyarakat di negara ini Bapa. Berkati Presiden dan seluruh jajarannya, berkati semua orang-orang yang Tuhan telah pilih berbakti untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan kami sebagai warga negara bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur, biarlah Tuhan selalu sertai kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, seperti biasa, kita karena masih pandemi, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar gimana Kak Sari? Memakai masker. Pakai maskernya. Ini barang wajib yang harus selalu dibawa. Walaupun kita hanya main misalnya ke warung, pemain di depan rumah tetap pakai masker. Pakai masker. Selanjutnya kalau adik-adik punya face shield, boleh lebih baik lagi nih ya, seperti biasa Kevi pakai punya Kevi nih. Ke mall atau kemana pakai ini supaya kita lebih aman. Lebih aman. Selanjutnya ada hand sanitizer. Betul, karena kita harus rajin cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuhnya, juga kamar nih. Ya, kamar masing-masing suka dibersihin ya. Ya, kamarnya adik-adik dibersihin juga. Jangan cuma nunggu mama untuk ngebersihin, tapi kita bisa bersihin sendiri. Kan udah kelas besar, udah orang Musa ya. Berarti sudah bisa membersihkan kamarnya sendiri. Oke? Sekian dulu hari ini adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, tetap selalu memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Dadah.